Merdeka belajar wujud yang nyata, raih mimpimu juga cita-cita generasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak dan Ibu, guru-guru SMP Negeri 2 Bandar Kalipah, adalah rekan-rekan kami ya, rekan-rekan sejawat guru-guru SMP Negeri 2 Bandar Kalipah. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur hari ini kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas karunia-Nya dan rahmat-Nya kita masih bisa dapat berkumpul di ruang guru yang kita banggakan ini. Dan terima kasih juga kepada rekan-rekan sejawat SMP Negeri 2 Bandar Kalipah yang telah berkenan untuk menghadiri undangan dalam rangka pengimbasan teman kita Bapak Agus Saputra, di mana Bapak Agus Saputra ini adalah TGP, calon guru penggerak angkatan 10 yang ingin mengimbaskan budaya positif dan menyelesaikan modul 1 ya. Untuk menuju ke modul 2 itu harus ada pengimbasan kepada rekan sejawat. Nah, tidak panjang lebar saya menyampaikan di sini sebagai pembuka acara. Kepada Bapak Agus kami persilakan dengan segala hormat untuk memaparkan materi yang akan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Bandar Kalipah, yang sama kita hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 2, dan yang kami sayangi rekan-rekan sejawat dari SMP Negeri 2 Bandar Kalipah. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, di mana kesukaan rahmat dari yang telah diberikan kepada kita berupa nikmat kesehatan, sehingga kita dapat hadir bersama-sama di dalam ruangan ini. Ya, dalam kesempatan hari ini saya akan memaparkan tentang definisi pengimbasan budaya positif modul 1.4. Selawat beriringan salam bersama kita sanjung tinggikan kali bagi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, kebetulan saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Serdang Bedagai, pengimbasan diseminasi budaya positif yang ada di sekolah kita. Jadi Bapak Ibu akan saya paparkan materinya pada kesempatan kali ini. Textbook yang ini kebetulan CGP itu yang filosofinya diambil dari Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Apakah makna budaya positif dan apa contoh penerapan budaya positif yang kita terapkan? Nah, Bapak Ibu, kita selaku guru, ya kan? Tentu kita sudah sering menerapkan budaya-budaya positif di lingkungan sekolah kita. Hal yang sederhana banyak yang telah kita lakukan terhadap murid kita. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka mendapatkan berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Perubahan paradigma. Nah, dalam hal ini filosofi Ki Hajar Dewantara menerapkannya semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing dan unik. Tentu kita sebagai guru di dalam kelas banyak mendapatkan siswa kita itu yang berbeda karakternya antara satu siswa dengan yang lain, unik ya.
ada yang memang tidak bisa diam, ada yang memang tekun dia dalam belajar, dan ada yang mau bermain-main saja. Itu merupakan karakteristik masing-masing peserta didik. Selanjutnya budi pekerti, ya. Ini yang senantiasa akan kita terapkan, ya. Bukan saya saja dan Bu ini, tapi kita semua akan melakukan budaya budi pekerti yang baik kepada seluruh siswa. Tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Ini tujuan dari Ki Hajar Dewantara, menuntun anak sampai dia selamat dan bahagia. Dengan apa? Dengan penerapan budaya positif. Lanjut, guru ibarat petani dan anak ibarat biji jagung. Jadi kalau dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu, kita guru itu sebagai petani. Ya, kita sebagai petani dan siswa itu adalah sebagai apa ya kita bilang ya, biji kecambah ya, yang akan kita tanam, akan kita beri pupuk, ya kan, akan kita rawat sampai anak itu kalau anak-anak itu bisa menjadi anak yang berguna. Jadi kalau tanaman itu juga akan menghasilkan, ya kan, panen yang baik. Nah, jadi guru itu diibaratkan sebagai petani kalau di filosofi Ki Hajar Dewantara. Kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kodrat alam dan kodrat zaman ini juga merupakan filosofi Ki Hajar Dewantara. Di mana dalam kodrat alam itu anak itu diciptakan sesuai dengan alamnya masing-masing. Ya. Dan kalau kodrat zaman, anak itu dilahirkan sesuai dengan tuntunan tahun berjalannya, ya, zamannya. Zaman dulu kita sekolah dengan zaman sekarang itu jelas berbeda, Bapak Ibu. Jadi perlakuan kita dulu waktu menjadi siswa dengan sekarang itu jelas berbeda. Itulah yang dimaksud dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan selanjutnya yang berpihak kepada murid. Dalam pendidikan guru penggerak, itu yang utama adalah keberpihakan guru terhadap murid. Maka kan ada juga kalau kita lihat di di YouTube, guru yang hebat itu bukan guru CGP atau guru yang sertifikasi, tetapi adalah guru yang selalu dirindukan oleh murid-muridnya. Ketika kita menerapkan belajar berpihak kepada murid, ya, maka murid itu akan selalu merindukan kita untuk masuk ke dalam kelas. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi pembelajaran itu berpihak kepada murid. Apa yang diperlukan murid, ya kan? Kita harus bisa memberikan pengetahuan tersebut, disesuaikan juga dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Lanjut Bu. Oh ya. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Pemenuhan kebutuhan prasarana dan prasarana yang di sekolah kita, ya, pelan-pelan tentu akan kita penuhi. Kita sudah ada alat teknologi informasi yang diberikan oleh pemerintah kepada kita. Itu juga merupakan penunjang dalam pembelajaran kita. Bapak Ibu silakan gunakan perangkat yang sudah ada, ya, sesuaikan dengan kodrat zamannya. Dulu kita mungkin belajar komputer susah, sekarang untuk komputer dan laptop sudah ada gampang, Bapak Ibu. Jadi menerapkan budaya positif, ya kan, berpikir anak bertindak menciptakan dengan mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya, lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol, ya. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Juga kita diminta harus ada kontrol dari kita sendiri, ya. Bagaimana disiplin itu dapat kita terapkan di lingkungan belajar kita. Lanjut, perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol, ya. Berikut ini paparan dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid.
Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nanti kita ada ini ya, paparan tentang berbuat salah, merasa berbuat salah. Nanti ada kita dalam slide berikutnya. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ini dia teori dari William Glasser. Ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini perubahan paradigma stimulus respon. Ya, ada stimulus respon dan ada teori kontrol. Contoh misalnya stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya. Dari teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, jadi berbeda dia stimulus respon dan teori kontrol. Saya bisa mengontrol orang lain, tetapi di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Lanjut, model berpikir menang-kalah, ya. Kalau di teori kontrol, model berpikir menang-menang. Lanjut. Nah, apa itu disiplin? Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, ya, teratur dan kepatuhan kepada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Bapak Ibu, ketika kita membuat peraturan keras, ada bahasa, misalkan di dalam kelas kita buat begini, tidak boleh memakai sepatu. Itu sebenarnya dengan kalimat yang salah, bos. Ya, lanjut, Bu. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Jadi harus ada dari internal, dari dalam diri kita dulu disiplinnya. Baru bisa kita ikhlaskan kepada orang lain. Lanjut. Ya. Ini budaya positif ya Bapak Ibu ya. Ada lingkungan positif, keyakinan keras dan peraturan Islam. Lanjut. Keyakinan keras, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Ini bedanya Bapak Ibu ya. Keyakinan keras, hukuman dan penghargaan beda. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan keras? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak? Ya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk menumbuh motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Lanjut. Nah, keyakinan keras, nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama. Jadi untuk keyakinan keras ini disepakati oleh masing-masing kelasnya. Ya, diambil dari mana? Dari siswa-siswa tersebut. Contoh misalkan kita membuat peraturan keyakinan keras, tidak boleh memakai sepatu dalam kelas. Jadi kata tidak itu tidak kita gunakan. Ya. Keyakinan keras akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nanti itu, ini keyakinan keras bersifat abstrak, ya, dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan keras berupa pernyataan yang universal. Keyakinan keras senantiasa dibuat dalam bentuk positif, ya. Jadi kalau misalkan ada yang melanggar keyakinan keras, dia dikasih hukuman positif. Ya, tidak keliling lapangan, tapi dia contoh membuang sampah.
Keyakinan sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah dilihat dan dipahami. Semua warga sebaiknya ikut kontribusi dalam membuat kegiatan lewat surat pendapat. Lanjut Bu. Lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Gimana itu dihukum oleh penghargaan itu lagi? Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, ya, penghargaan mendukung, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Ini kita jelaskan. Tindakan guru, lanjut. Ya, tindakan guru mencatat 100 kali dalam buku saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Nanti ini hukuman apa konsekuensinya? Kalau saya tanya kalau saya tidak akan terlambat menulis, dan kita kadang diberikan hukuman menulis di buku. Hukuman atau konsekuensinya? Kalau menurut Bapak Ibu, hukumannya, hukumannya ya. Tadi ya, nanti ada apa? Lagi memilih lapangan, ya itu juga masih termasuk hukuman. Murid diminta untuk push up, ini kan? Mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret, membersihkan tumpahan air, meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Itu hukuman ya. Karena dia pakai sepatu putih ke tangan, jadi satu hari dia akan pakai sepatu. Lagi memilih lapangan dasar 2 kali karena terlambat. Ini hukumannya. Nah, tindakan guru, ya, yang tadi catat itu berarti hukuman, mengiringi hukuman, meminta murid push up itu juga hukuman, menggantikan kertas tugas teman yang dicoret itu adalah konsekuensi. Baru membersihkan air yang tumpah, konsekuensi, yaitu mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit pelajaran PPOK. Karena kebetulan PPOK itu kan memang berolahraga, jadi dia tidak termasuk hukuman tapi konsekuensi. Ya, perbedaan hukuman dan konsekuensi di sini Bapak Ibu. Hukuman sesuatu yang menyakitkan, tapi kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit kalau hukuman fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Beda dia. Ya, ketika kita suntik, ya itu akan terasa waktu yang agak lama di rumah kita bahwa itu lebih nanti. Tapi kalau konsekuensinya buat anak terasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, atau jangan kayak buat lagi ya. Anak membenci kedisiplinan. Kalau di konsekuensinya anak menghargai disiplin. Ya, pasangan tripodus adalah mana merasa bersalah dipermalukan, itu merasa dihargai. Jadi konsekuensinya kehilangan hak. Ya, dibuat tidak nyaman, dialihkan sebentar. Jadi itu perbedaan. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang pertama cinta kasih atau diterima. Selanjutnya penguasaan, ya ada kesenangan dan kebebasan dirangkum dalam satu tulisan. Ya. Contoh kasus ini, Bu Ani, guru kelas 5 SD di Blitar sedang bingung menghadapi salah satu murid Aldo. Aldo seringkali meminta bekal makan siang awalnya dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, seperti Bu Ani, apa yang akan Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Aldo melakukan tersebut? Ya, jadi ibaratnya kita ketika ada anak kita yang mengambil bekal malamnya yang lain. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Aldo kenapa Aldo melakukan tindakan tersebut. Ya, apabila jawaban Aldo karena dia lapar, maka orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Kebutuhannya adalah bertahan hidup. Banyak anak-anak kita yang tidak boleh bertahan. Tapi kalau yang di sini kebutuhan bertahan hidup, apakah termasuk dari itu juga? Apabila jawaban Aldo karena yang senang teman-temannya diperhatikan dia, kebutuhannya adalah cinta kasih sayang. Ya, karena butuh kasih sayang dari kawan-kawannya ketika dia melakukan kegiatan itu. Jawaban ketika Aldo merasa dia merasa hebat, berarti dia pengakuan atas kemampuan dia. Bisa kiranya
mengganggu kawan-kawannya itu, merasa mampu, merasa kuat. Apabila karena dia merasa bosan, berarti kebutuhan adalah kebebasan. Ya, bosan ya, bawa makan besar aja, maka dia perlu kebebasan. Dan kalau adu adalah Islam, maka yang dibutuhkan adalah kesenangan. Ya, dicari dia apa yang lain, alternatif lain bagaimana supaya dia bisa senang. Ini 5 posisi kontrol, ya, identitas gagal, identitas berhasil, dan identitas berhasil atau sukses. Lanjut Bu. Nah, sekarang kita masuk ke restitusi. Apa itu restitusi Bapak Ibu? Mungkin kalau Bapak Ibu buka di PS-nya, tapi ketemu dengan kalimat restitusi. Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Ya, ada siswa yang melanggar prosedur melakukan kesalahan, kita ingatkan supaya dia kembali ke semula untuk dapat mentaati pelajaran. Ciri-cirinya yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Dan yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang baik untuk memperbaiki diri, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, dan yang terakhir mengembalikan murid untuk berbuat salah pada kelompok. Ini tadi ya ciri-cirinya. Nah, ada segitiga restitusi Bapak Ibu. Ya, ada biaya memvalidasi tindakan, ada menstabilkan identitas, dan ada menanyakan keyakinan. Ini semalam saya ambil sampel 2 siswa kelas 7, ya, 2 siswa kelas 7. Saya ambil kebetulan yang satu siswa digangguin ketika dia mengerjakan tugas, ya, dengan dicontek hasil kerjanya, dan yang satu lagi siswa jarang membawa buku, ya, jarang membawa buku ketika pelajaran berlangsung. Ya, lanjut. Nah, ini siswa kita yang pertama ini ada dari kelas 72. Dan yang satu lagi dari kelas 71. Dari 72 ini kebetulan dia lagi kerjakan tugas, kawannya itu mencontek, ya. Tidak marah maka dipukullah mejanya tadi, ya. Dipukul mejanya. Sudah itu kalau siapa si Brigade, ya, dia jarang membawa buku. Ya, maka pemecahannya kita harus panggil anaknya, kita tanya. Kalau di SD seperti ini, nanti setelah ini kalau di SMP kita serahkan ke guru kita, biasanya begitu. Ya. Nah, kasus-kasus itu harus kita panggil anaknya, kita cari tahu apa sih masalahnya. Ya, sudah itu harus kita buat juga pemecahan masalahnya apa. Ya, pemecahan masalahnya apa. Ini telah kita lakukan malam sudah kita berikan juga. Jadi apabila ada di di sekolah kita ada siswa yang berbuat seperti itu, gunakan yang segitiga restitusi, ya. Di situ gampang untuk memecahkan masalah tersebut, ya. Itu Bapak Ibu, ya. Oke, Bapak Ibu, inilah paparan saya, ya. Pemahaman budaya positif yang ada di kelas yang dapat saya sampaikan. Oke, saya mohon refleksi dari kawan-kawan, ya, dapat 2 orang dapat refleksi saya untuk kegiatan ini. Mungkin demikian, saya sudahi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera bagi kita semua. Baik, terima kasih kepada Bapak kita yang telah memaparkan
hasil dari apa namanya sudah positif, kemudian dilanjut kepada rekan-rekan sejawat untuk memberikan referensinya, dikasih kesempatan untuk 2 orang. Dipersilakan kepada Bapak dan Ibu teman-teman semuanya. Kepada Bapak Sila. Terima kasih kami dapat kepada Pak Agus yang memaparkan tadi mengenai budaya positif di Pak ya. Dari pemaparan yang sudah dipaparkan oleh Pak Agus itu sudah sesuai dengan sudah bagus ya. Jadi mereka mengatakan supaya apapun yang direncanakan yang dalam pemaparan tersebut bisa dilaksanakan dengan baik. Terima kasih Pak. Selanjutnya boleh Bu ini untuk memberikan tambahannya. Saya rasa semuanya sudah jelas dan berkenan. Saja menggunakan video bagus. Awal belum kita berikan dan kita dari misalnya sebetulnya menarik sekarang sehat menaruh kepada informasi kepada kami. Mampu saja. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang telah memberikan informasi kepada rekan kita, Bapak Agus. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih. Kita tutup kegiatan ini dengan membaca alhamdulillah. Saya Sujani, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Linda. Selamat pagi Pak. Ya, tadi Bapak dengar dari ketua kelas kamu bahwasannya kamu ada cekcok ya dengan Aganta. Iya Pak, saya kesal. Aganta mencontek pekerjaan saya. Bukan saya saja, tetapi pelajaran lain juga. Nah, ya. Kalau misalkan posisi Bapak di posisi kamu, ya Bapak mungkin akan berbuat seperti itu. Lalu apa yang kamu lakukan? Saya marah Pak, lalu saya menggerak meja. Oh gitu ya? Apa alasan kamu melakukan seperti itu? Pak, masa saya diam saja? Saya sudah susah payah mengerjakan soal. Kok dia enak saja mencontek dan tidak berusaha sendiri? Iya. Menghargai, ya. Dan kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk lagi terhadap Aganta. Nah, sekarang coba kamu pikirkan, ya. Apakah itu sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Tidak Pak. Kesepakatan kelas apa yang sudah kamu langgar?
menghormati antar teman. Saling menghormati antar teman ya. Jadi kalau bisa kita bersama teman saling menghormati, tidak ada kita saling mengejek atau kita memukul ya. Selanjutnya, menurut kamu menghormati antar teman itu penting tidak? Penting ya. Ya. Menurut kamu kesepakatan kelas apa yang sudah kamu lakukan? Saling menghormati antar teman. Saling menghormati antar teman. Ya. Menurut kamu menghormati antar teman itu penting tidak? Penting ya. Oke, selanjutnya menurut kamu penting apa yang kamu lakukan? Misalnya ada teman yang ngomong gitu ya. Selanjutnya kamu bersedia untuk memperbaiki masalah yang kamu buat. Ya, ya. Dengan cara apa kamu akan memperbaiki? Dan apabila ada anak yang akan saya laporkan di guru atau wali kelas. Ya, benar sekali. Jadi kalau misalkan ada sesuatu silahkan kamu laporkan kepada guru yang masuk ya, ataupun ke wali kelas ya. Tetap semangat Indah ya, tetap belajar yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Dwi Aulia dari kelas 72. Saya senang sekali dapat berdiskusi dengan Bapak Guru untuk dapat mengendalikan diri dari amarah. Karena perilaku dari teman saya harus lebih banyak bersabar dan menghormati teman-teman. Selamat pagi, baik. Pagi Pak. Ya, Bapak dengar ya dari wali kelasmu bahwasannya kamu sering tidak membawa buku. Iya. Ya. Seingat kamu udah berapa kali kamu tidak membawa buku? Sudah 5 kali. Banyak. Ya. Apakah tidak membawa buku itu merupakan kesepakatan kelas kita? Tidak. Ya kan? Baik. Jadi kesalahan itu sebagai manusia itu manusiawi ya. Manusia itu melakukan kesalahan. Ya. Tapi ketika melakukan kesalahan, ya, dia akan memperbaikinya. Tentunya mari kita cari solusinya dulu ya. Apa alasan kamu kenapa kamu sering tidak membawa buku? Saya sering mengikuti pada malam hari waktu jadi tidak melihat proses pelajaran. Betul ya. Kamu tahu ya dengan kelas yang telah kita sepakati. Kalau tidak membawa buku itu kesalahan itu merupakan kesepakatan kita ya. Tentunya kalau kamu kesepakatan yang melakukan pelanggaran sipilis, ada aturan. Menurut kamu disiplin itu penting? Penting Pak. Karena membawa itu sudah merupakan kewajiban seorang murid dan harus selalu menghargai waktu. Ya. Murid itu kan hampir sama dengan Pak Tani kalau misalkan dia ke sawah. Pak Tani ke sawah membawa cangkul, ya kan? Siswa ke sekolah membawa buku, ya kan? Nah, jadi pelajaran yang kita dapat setiap hari itu dapat berguna. Begitu juga dengan Pak Tani, habis mencangkul, ada hasil yang dia dapatkan. Ya, saya mohon maaf atas karena saya sudah sering tidak membawa guru ke sekolah Pak. Ya, jadi meminta maaf itu ya, bahwasannya kita sadar bahwasannya kita sebagai manusia ya, tetap ada melakukan kesalahan. Selanjutnya apa yang harus kamu lakukan untuk bisa merubah hal itu? Saya akan melihat proses pelajaran dan menyusun buku di tas saya Pak, dan tidur lebih cepat lagi. Ya, jadi sampai di rumah perhatikan waktu ya, kalau mau bermain HP boleh, tapi jangan sampai malam-malam. Tetap perhatikan malam itu belajar, buat posternya, lihat posternya, susun bukunya dan tidur lebih awal. Ya. Oke, terima kasih Bre ya, jangan diulangi lagi ya, kamu
boleh kembali ke kelasmu. Perkenalkan, nama saya Brigi dari kelas 71. Saya senang sekali diajak diskusi oleh Bapak Guru untuk menemukan solusi atas masalah yang saya lakukan. Saya akan meroster dan menyusun buku saya ke dalam tas saya.